Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dengan NIM 1057211299920. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Muhammad Nur Abdi SEMM, selaku dosen dari mata kuliah Teknik Analisis Laporan Keuangan, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, DTA, dan DPR. Untuk materi pertama yaitu return on asset. Menurut Santoso, tahun 2000, ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan, di mana rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian kita masuk pada contoh. Nah, pada laporan keuangan PT Aneka Tambang Tbk diketahui laba bersihnya itu sebanyak 378.891. Kemudian total asetnya sebanyak 32.690.824.565. Kemudian kita masukkan pada rumus, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%, maka hasilnya 1,928%. Kita masuk pada materi kedua, yaitu sales growth. Menurut Kusuma, tahun 2009, pertumbuhan penjualan atau growth of sale adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Sales growth adalah rasio antara net sales sekarang dikurangi dengan sales sebelumnya terhadap net sales sebelumnya, dimana rumusnya itu net sales sekarang dikurangi net sales sebelumnya, kemudian dibagi net sales sebelumnya. Berikut contohnya, kita bisa lihat pada laporan laba rugi, yang dimana penjualan pada tahun 2021 sebanyak 9,210,490, sedangkan pada tahun 2020 itu 5,202,523. Kemudian kita masukkan pada rumus, maka hasilnya 77,03%. Yang ketiga yaitu grow asset. Grow asset adalah rasio antara total aset sekarang dikurangi dengan total aset sebelumnya terhadap total aset sebelumnya. Aset grow merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana rumusnya yaitu total aset sekarang dikurangi total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya. Kita bisa lihat pada contoh lagi di laporan posisi keuangan, yang dimana total aset pada tahun 2021 atau tahun sekarang sebanyak 32,690,824, sedangkan total aset pada tahun sebelumnya atau tahun 2020 itu sebanyak 31,729,512. Nah, kita masukkan pada rumus tersebut, maka hasil yang didapat yaitu sebanyak 3,02%. Yang keempat yaitu cash flow. Cash flow atau arus kas menurut Darsono dan Ashari tahun 2005 yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Cash flow yaitu aliran kas bersih yang merupakan hasil dari EAT plus depresiasi.
yang dimana rumusnya yaitu AKO ditambah AKI ditambah AKP, dimana AKO yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi, AKI yaitu arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Berikut contohnya bisa kita lihat pada laporan arus kas, yang dimana untuk jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari sistem operasi sebanyak 1,880,207, sedangkan jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi yaitu minus 104,193,613, dan yang terakhir jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan yaitu sebanyak minus 511,462,257. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus, maka hasilnya sebanyak 2,409,862,891. Kita masuk pada materi kelima yaitu DTA atau debt to asset, yang dimana debt to asset adalah salah satu dari banyak rasio leverage yang digunakan untuk memahami struktur modal perusahaan, atau DTA juga merupakan rasio antara total EBT terhadap total aset, dimana rumusnya yaitu total debits dibagi total aset. Kita bisa lihat contohnya pada laporan posisi keuangan, yang dimana total DBS-nya yaitu sebanyak pada tahun 2021 yaitu bisa kita lihat pada jumlah liabilitas yaitu 12,891,143,931, sedangkan total asetnya itu sebanyak 32,690,824,565, maka hasilnya 0,394,335,233. Kita masuk pada materi terakhir yaitu dividend payout ratio, yang dimana yang disingkat itu DPR, artinya rasio besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Rasio pembayaran dividen ini juga merupakan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sehubungan dengan jumlah total laba bersih yang dihasilkan perusahaan, yang dimana rumusnya DPS dibagi EPS. Kita bisa lihat contoh pada laporan perubahan ekuitas, yang dimana nilai DPS pada laporan ini sebanyak 129,853,118, sedangkan untuk EPS-nya yaitu totalnya 100.630.378,891. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan jumlah sebanyak 0,205991,153,91. Cukup sekian